Selamat datang di Media Pergerakan Indonesia, channel yang membahas tentang politik, kenegaraan, kebangsaan, organisasi, dan keislaman. Akhir-akhir ini, masyarakat dihebohkan oleh pagar laut misterius sepanjang 30 km tertancap di perairan utara Kabupaten Tangerang, hingga diberitakan di banyak stasiun TV dan berbagai surat kabar. Polemiknya adalah publik dibuat bertanya-tanya, milik siapakah pagar laut itu dan kegunaannya untuk apa? Di video kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu pematok pagar laut, yaitu Aguan atau Sugianto Kusuma, pemilik Agung Sedayu Group. Sugianto Kusuma, yang juga dikenal sebagai Aguan, lahir 10 Januari 1951, adalah seorang pengusaha besar di Indonesia. Dia merupakan pemilik dari Agung Sedayu Group. Ia bersekolah di Sekolah Menengah Tionghoa, Jugang, Zhongku di Palembang. Ia memulai bisnisnya dengan bekerja sama dengan Trihatma Kusuma Haliman sebagai pemilik grup Agung Podomoro pada tahun 1970. Selanjutnya, ia mendirikan bisnis properti bersama Agung Sedayu yang merupakan perusahaan kontraktor untuk rumah pertokoan atau ruko. Salah satu proyek yang membuat perusahaannya besar adalah pembangunan Harkomangga II pada tahun 1991. Aguan bersama dengan Tommy Winata memiliki PT Danayasa Artatama melalui Jakarta International Hotel dan Development Tbk yang mengembangkan dan memiliki Sudirman Central Business District. Aguan dan keluarganya memiliki PT Agung Sedayu melalui PT Multi Arta Pratama. PT Agung Sedayu juga memiliki 89% Pantai Indah Kapuk II yang sebelumnya bernama Pratama Abadi Nusantara Industri, yang melakukan penawaran umum perdana pada tahun 2018. Pantai Indah Kapuk II atau PIK II adalah area pengembangan baru di Kabupaten Tangerang. Aguan dan istrinya bergabung dengan Suci pada tahun 2002 setelah melakukan perjalanan ke Hualien, Taiwan pada tahun 2001. Aguan menikah dengan Rebecca Halim. Mereka memiliki 4 anak. Saudara laki-laki Aguan adalah Susanto Kusuma yang juga merupakan pemegang saham Agung Sedayu. Keponakannya adalah Stephen Kusuma, adalah CEO Agung Sedayu. Kontroversi Aguan. Pada pertengahan 2015, pejabat Jakarta Utara menolak izin bagi pengembangan untuk melanjutkan pembangunan pulau-pulau lepas pantai. Meski izin ditolak, beberapa pengembang tetap nekat melanjutkan proyek mereka. Pada saat yang sama, Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengajukan rancangan peraturan daerah atau Perda tentang reklamasi lahan kepada DPRD. Undang-undang ini bertujuan untuk memperjelas aturan tata ruang, memudahkan pengembang dalam mendapatkan izin yang diperlukan. Namun, ini juga mengusulkan peningkatan persentase pajak dari penjualan lahan. Aguan memperkirakan biaya tambahan sebesar 12 triliun akibat perubahan ini. Pada Desember 2015, menurut penyelidikan oleh KPK, anggota DPRD berkumpul di kediaman Aguan. Diduga selama pertemuan ini, Aguan mempengaruhi legislator senior provinsi untuk mengesahkan undang-undang tata ruang tanpa ketentuan untuk peningkatan kontribusi lahan. Beberapa saksi seperti dilaporkan oleh pers mengklaim bahwa pengembang menawarkan jumlah berkisar antara 2,5 sampai 5 miliar kepada setiap anggota DPR yang memberikan suara yang sesuai. Aguan dan putranya, Rikat Halim, telah menjalani pemeriksaan oleh KPK beberapa kali dan dikenakan larangan bepergian internasional pada April 2016 yang akhirnya dicabut pada Oktober 2016. Menurut Tempo, Agung Sedayu melakukan 4 pembayaran kepada Prasetyo Edi Marsudi, juru bicara dari PDI Perjuangan dan mantan karyawan Aguan, yang kemudian mendistribusikan dana tersebut kepada orang lain, termasuk Ongen Sangaji. Percakapan yang disadap yang dihadirkan di pengadilan oleh jaksa KPK
mengungkapkan seorang eksekutif Agung Sedayu memberitahu Sanusi bahwa Aguan akan menekan Marsudi untuk memastikan pengesahan perda tentang tata ruang. Sanusi pada gilirannya menyatakan ketidakpuasan dengan distribusi uang suap oleh Marsudi, mengklaim hal itu menghambat kerjasama di antara anggota DPRD. Pada Desember 2016, legislator Gerindra, legislator and speaker, dan juru bicara parlemen lokal Muhammad Sanusi menerima hukuman 7 tahun dan denda 250 juta rupiah. Kepala Agung Podomoro Lands, Arisman Wijaya, menerima hukuman penjara 3 tahun karena telah membayar suap sebesar 2 miliar kepada Muhammad Sanusi. Asistennya, Trinanda Prihantoro, menerima hukuman 20 bulan yang mengkonfirmasi pembelian Sanusi atas beberapa aset dari Agung Podomoro Land, termasuk apartemen dan gedung. Selain itu, penyidik menyita barang bukti dari Sanusi, termasuk kendaraan mewah dan uang tunai, dengan dugaan bahwa ia menerima imbalan dari pengembang dan mendistribusikan pembayaran kepada anggota DPRD lainnya. Itulah Aguan atau Sugianto Kusuma, otak dari pagar laut yang membentang di utara Laut Tangerang, dengan sejuta bisnis dan kontroversinya. Jangan lupa like and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.